Timor Leste, negara kepulauan kecil di Asia Tenggara, punya sejarah yang kaya dan rumit. Terletak di ujung timur Kepulauan Sunda kecil, Timor Leste telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang membentuk identitasnya saat ini. Berabad-abad lamanya, pulau yang dikenal sebagai Timor ini jadi tempat perdagangan penting. Pedagang dari berbagai belahan dunia datang untuk mencari kayu cendana, rempah-rempah, dan barang-barang berharga lainnya. Orang Portugis datang di abad ke-16, tertarik dengan kayu cendana dan rempah-rempah. Mereka melihat potensi besar di pulau ini dan memutuskan untuk mendirikan koloni. Mereka mendirikan koloni, membentuk nasib Timor Leste selama 400 tahun berikutnya. Selama periode ini, banyak perubahan terjadi, baik dalam struktur sosial maupun ekonomi. Pengaruh Portugis terasa di setiap aspek kehidupan, dari bahasa dan agama, sampai arsitektur dan adat istiadat. Bahasa Portugis menjadi bahasa resmi, dan banyak tradisi lokal yang dipengaruhi oleh budaya Eropa. Gereja Katolik punya kedudukan kuat, meninggalkan jejak yang mendalam pada kehidupan spiritual pulau itu. Banyak gereja dan sekolah didirikan, yang memainkan peran penting dalam pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, hidup di bawah penjajahan tidak mudah. Banyak penduduk lokal yang mengalami kesulitan dan penderitaan akibat kebijakan kolonial yang keras. Rakyat Timor Leste menghadapi eksploitasi ekonomi dan stratifikasi sosial, memicu rasa tidak puas terhadap penguasa Eropa mereka. Ketidakadilan ini menimbulkan berbagai bentuk perlawanan dan protes. Memasuki abad ke-20, angin perubahan berhembus di seluruh dunia, membawa seruan kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan mulai muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di Timor Leste. Timor Leste juga merasakan kebangkitan identitas nasional. Budaya dan tradisi lokal mulai dihargai kembali, dan semangat untuk merdeka semakin menguat. Perang Dunia II membuat Jepang sempat menduduki Timor, mengganggu pemerintahan Portugis, dan menunjukkan kelemahan kekuatan kolonial. Pendudukan ini membawa penderitaan baru, tetapi juga membuka mata banyak orang akan kemungkinan perubahan. Setelah perang, Portugal tetap berpegang pada wilayah jajahannya, tetapi tanda-tanda perubahan sudah jelas. Dunia sedang berubah, dan kolonialisme mulai kehilangan cengkeramannya. Rakyat Timor Leste, terinspirasi oleh gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika, mulai membayangkan masa depan bebas dari penjajahan asing. Mereka mulai mengorganisir diri dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai kemerdekaan. Partai-partai politik muncul, memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan mengakhiri penjajahan. Mereka menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, memperkuat semangat nasionalisme. Panggung telah siap untuk periode pergolakan dan perubahan yang bergejolak saat Timor Leste berusaha melepaskan diri dari belenggu masa lalunya. Perjuangan ini penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tahun 1974, pemerintah Portugis, yang dilemahkan oleh konflik internal dan menghadapi tekanan yang meningkat untuk melepaskan jajahannya, memulai proses dekolonisasi di Timor Leste. Keputusan ini sayangnya menciptakan kekosongan kekuasaan yang berakibat buruk bagi negara yang baru lahir ini. Partai-partai politik di Timor Leste berebut kekuasaan, masing-masing dengan visi mereka sendiri untuk masa depan. Situasi meningkat menjadi kekerasan, menjerumuskan negara yang baru merdeka itu ke dalam kekacauan. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, melihat ketidakstabilan di Timor Leste dengan kekhawatiran yang semakin besar. Khawatir akan munculnya negara komunis di depan pintunya, Indonesia memulai operasi rahasia, mendukung faksi integrasi pro-Indonesia di Timor Leste. Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia melancarkan invasi besar-besaran ke Timor Leste, menandai awal pendudukan brutal selama 24 tahun. Militer Indonesia menghadapi perlawanan sengit dari Valintil, sayap militer gerakan kemerdekaan Timor Leste. Meskipun rakyat Timor Leste berjuang dengan gagah berani, mereka kalah jumlah dan persenjataan. Invasi tersebut memicu krisis kemanusiaan. Ribuan warga sipil Timor Leste tewas di awal pendudukan. Desa-desa dihancurkan, dan keluarga-keluarga tercerai-berai. Komunitas internasional, yang sibuk dengan perang dingin, sebagian besar menutup mata terhadap tragedi yang terjadi di Timor Leste. Sepanjang tahun 1980-an, pemerintah Indonesia mempertahankan cengkeramannya di Timor Leste, menekan segala bentuk perbedaan pendapat. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan wilayah tersebut,
dan setiap upaya untuk menentang atau memprotes segera dihentikan dengan kekerasan. Komunitas internasional sebagian besar tetap diam, tidak mau menentang aneksasi wilayah tersebut oleh Indonesia. Negara-negara besar lebih memilih untuk tidak terlibat, mungkin karena alasan politik atau ekonomi. Namun, keadaan mulai berubah pada tahun 1991 ketika demonstrasi damai di pemakaman Santa Cruz di Dili, ibu kota Timor Leste, dihadapi dengan kebrutalan tanpa alasan oleh pasukan Indonesia. Demonstrasi yang dihadiri oleh ribuan orang Timor Leste itu dimaksudkan sebagai peringatan khidmat untuk seorang aktivis kemerdekaan muda yang dibunuh oleh pasukan Indonesia beberapa minggu sebelumnya. Saat para pelayat berbaris di jalan-jalan Dili, mengibarkan spanduk pro-kemerdekaan dan meneriakkan slogan-slogan, tentara Indonesia menembaki kerumunan yang tidak bersenjata itu. Pembantaian Santa Cruz, begitulah sebutannya, mengejutkan dunia. Wartawan asing yang hadir di tempat kejadian merekam peristiwa mengerikan itu dengan kamera, menayangkan gambar-gambar tersebut ke ruang keluarga di seluruh dunia. Dunia tidak bisa lagi mengabaikan penderitaan rakyat Timor Leste. Pembantaian tersebut terbukti menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Kecaman internasional atas tindakan Indonesia cepat dan tanpa henti. Organisasi hak asasi manusia meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekejaman yang dilakukan di Timor Leste. Perserikatan Bangsa-Bangsa, didorong oleh protes global, mengintensifkan upayanya untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut. Tekanan dari berbagai negara dan organisasi internasional akhirnya memaksa Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya di Timor Leste. Peristiwa ini juga memicu gelombang solidaritas global, dengan banyak negara dan individu yang mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Demonstrasi dan protes diadakan di berbagai belahan dunia, menuntut keadilan dan kebebasan bagi rakyat Timor Leste. Akhirnya, setelah bertahun-tahun perjuangan dan pengorbanan, Timor Leste berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 2002. Perjuangan panjang dan berdarah ini tidak akan pernah terlupakan, dan dunia belajar banyak dari keberanian dan ketabahan rakyat Timor Leste. Perjuangan mereka menjadi simbol harapan dan ketahanan bagi banyak bangsa yang masih berjuang untuk kebebasan dan keadilan di seluruh dunia. Dunia tidak bisa lagi mengabaikan penderitaan rakyat Timor Leste. Pembantaian tersebut terbukti menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Pembantaian tersebut terbukti menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Kecaman internasional atas tindakan Indonesia cepat dan tanpa henti. Kecaman internasional atas tindakan Indonesia cepat dan tanpa henti. Organisasi hak asasi manusia meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekejaman yang dilakukan di Timor Leste. Organisasi hak asasi manusia meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekejaman yang dilakukan di Timor Leste. Perserikatan Bangsa-Bangsa, didorong oleh protes global, mengintensifkan upayanya untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II melakukan kunjungan bersejarah ke Indonesia, sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Kunjungan ini menandai momen penting dalam hubungan antara Vatikan dan dunia Muslim, menunjukkan komitmen Paus untuk dialog antaragama dan perdamaian global. Kedatangan Paus disambut dengan antusiasme besar oleh umat Katolik di Indonesia, yang merupakan minoritas di negara tersebut. Jadwal perjalanan Paus termasuk persinggahan yang sangat dinantikan di Timor Leste, sebuah kunjungan yang syarat dengan makna politik. Timor Leste, yang saat itu masih berada di bawah pendudukan Indonesia, melihat kunjungan ini sebagai kesempatan untuk menarik perhatian dunia terhadap perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Pemerintah Indonesia berusaha mengecilkan arti kunjungan tersebut, menggambarkannya sebagai kunjungan pastoral semata. Mereka ingin memastikan bahwa kunjungan ini tidak akan memicu ketegangan politik atau memperkuat gerakan kemerdekaan di Timor Leste. Namun, bagi rakyat Timor Leste, kehadiran Paus memiliki makna yang mendalam. Mereka melihatnya sebagai pengakuan atas penderitaan mereka, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kehadiran Paus memberikan semangat baru bagi perjuangan mereka. Yohanes Paulus II, yang dikenal dengan pendiriannya yang teguh menentang penindasan dan dukungannya terhadap hak asasi manusia, dipandang sebagai sinar harapan dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Beliau selalu berbicara lantang tentang pentingnya hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan kunjungannya ke Timor Leste memperkuat pesan tersebut. Kunjungannya, yang disiarkan ke seluruh dunia, mendorong isu Timor Leste kembali menjadi sorotan global. Media internasional meliput setiap langkah Paus, membawa perhatian dunia pada situasi di Timor Leste, dan meningkatkan tekanan pada pemerintah Indonesia. Dalam sebuah misa yang diadakan di Dili, yang dihadiri oleh ratusan ribu orang Timor Leste, Paus menyampaikan khotbah yang kuat, menyerukan diakhirinya kekerasan dan penyelesaian konflik secara damai. Beliau menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, serta mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Kepada semua orang, beliau memohon, saya ulangi kata-kata Yesus, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Pesan ini sangat relevan dalam konteks konflik yang sedang berlangsung, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kata-katanya sangat menyentuh hati rakyat Timor Leste, yang telah bertahun-tahun menderita dan tertindas. Mereka merasa didengar dan didukung oleh salah satu pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia. Kunjungan Paus memiliki efek yang menggembleng komunitas internasional. Dukungan untuk Timor Leste meningkat, dan banyak negara mulai mendesak Indonesia untuk mengakhiri pendudukannya. Ini menambah tekanan pada pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Timor Leste, dan membuka jalan bagi keterlibatan PBB yang lebih besar dalam mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Kunjungan Paus Yohanes Paulus Tekoa ke Indonesia dan Timor Leste tetap menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam upaya global untuk perdamaian dan keadilan.